Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pada pagi hari yang cerah ini, kita kembali lagi belajar mata pelajaran fisika. Mungkin mata pelajaran fisika juga ditunggu-tunggu nih sama anak-anak sekalian. Jadi, kita pada pagi hari ini akan belajar tentang fisika, yaitu tentang materi, besaran pokok, dan juga besaran turunan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, kita akan melakukan ice breaking terlebih dahulu, di mana ice breaking ini bentuknya adalah bernyanyi, yang akan Ibu contohkan terlebih dahulu nantinya. Nanti anak-anak sekalian boleh ikuti Ibu ya. Nah, kenapa kita harus melakukan ice breaking terlebih dahulu? Nah, ice breaking ini perlu untuk menjaga konsentrasi kita dan juga membuat kita senang untuk belajar mata pelajaran yang akan Ibu ajarkan. Nah, ice breaking-nya ini seperti 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, sekali lagi ya. Tangan ke atas menggapai bintang, tangan ke samping burung yang terbang, tangan ke depan ikan berenang, duduk yang rapi siap berdoa. Nah, sekian dulu ice breaking kita. Nanti pada pertemuan selanjutnya kita akan melakukan ice breaking yang lainnya yang pastinya akan jauh lebih seru. Nah, karena waktu kita juga terbatas, maka kita akan memulai pembelajaran kita. Baiklah, langsung saja kita mulai pembelajaran kita, yaitu tentang besaran pokok dan juga besaran turunan. Nah, di sini terlebih dahulu Ibu akan menanyakan kepada anak-anak sekalian. Nah, apa yang dimaksud besaran itu? Apakah anak-anak murid sekalian di sini ada yang tahu apa itu besaran? Nah, jika anak-anak sekalian belum ada yang tahu apa itu besaran, Ibu akan menjelaskannya. Nah, besaran itu adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam bentuk angka dan satuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa besaran itu adalah segala sesuatu, mau benda ataupun apapun yang dapat diukur, dan ukurannya itu dapat dinyatakan dalam angka dan juga satuan. Dia memiliki satuan, gitu maksudnya. Nah, contoh dari besaran itu adalah panjang kain. Nah, di sini Ibu ada contohnya, yaitu pada bagian di atas, bagian kiri. Nah, panjang kain katanya kan, contohnya. Panjang kain ini adalah segala sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dalam angka dan satuan. Nah, pada gambar tersebut dinyatakan bahwa lebar kain itu 90 cm, 110 cm, 130 cm, dan 150 cm. Jadi terbukti bahwa panjang kain dapat dinyatakan dalam bentuk angka dan juga satuan, di mana angkanya adalah 90, 110, 130, dan juga 150, dengan satuannya adalah cm. Nah, contoh lainnya selain panjang kain, itu ada lebar lemari. Nah, lebar lemari ini biasanya diukur dengan satuan meter. Yang ketiga itu ada lebar lapangan yang ada di belakang Ibu. Nah, di belakang Ibu itu merupakan lapangan sepak bola, di mana pada lapangan sepak bola biasanya satuan yang digunakan itu adalah meter. Dan yang terakhir itu adalah luas bangunan. Nah, luas bangunan itu bangunannya seperti bangunan rumah ataupun gedung-gedung besar bertingkat gitu. Nah, di mana luas bangunan ini memiliki satuan meter kuadrat. Nah, selanjutnya di sini ada besaran yang dibagi menjadi dua.
Nah, besaran itu kan dapat dibagi menjadi dua, ada besaran pokok dan ada juga besaran turunan. Nah, siapa yang tahu di sini apa itu besaran pokok dan apa itu besaran turunan? Nah, jika anak-anak sekalian masih ada yang bingung apa itu besaran pokok, apa itu besaran turunan, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu. Nah, jadi besaran pokok itu merupakan jenis-jenis ukuran dasar yang digunakan dalam fisika untuk mengukur fenomena alamiah. Besaran pokok ini tidak dapat diuraikan lebih lanjut menjadi besaran yang lebih sederhana. Dalam sistem internasional atau SI, terdapat 7 besaran pokok. Nah, di belakang Ibu itu sudah ada tabel besaran pokok, ada 7 ya. Nah, pada tabel tersebut ada besaran pokoknya, ada lambangnya, dan juga ada satuan SI-nya. Besaran pokok yang pertama itu ada jumlah zat dengan lambang N dan dengan satuan SI-nya adalah mol. Besaran pokok yang kedua itu ada intensitas cahaya dengan lambang EV dengan satuannya adalah candela atau CD. Yang ketiga itu ada waktu, lambangnya T, satuannya sekon. Yang keempat ada arus listrik, lambangnya I, satuannya ampere. Yang kelima itu ada suhu dengan lambangnya T besar, satuannya adalah Kelvin. Yang keenam itu ada massa, lambangnya M kecil, dengan satuannya adalah kilogram. Dan yang terakhir itu ada panjang dengan lambang L, dengan satuannya adalah meter. Materi besaran pokok yang tadi udah Ibu sampaikan, kita buat menjadi ke dalam sebuah lagu. Supaya apa? Supaya anak-anak sekalian dapat mengingat materi tersebut. Karena Ibu tahu bahwa kalau misalnya lagu, kita itu cepat banget untuk menghafalnya, tetapi kalau sebuah materi ini gampang banget untuk dilupain. Jadi, menurut Ibu akan melakukan saja materi yang tadi sudah Ibu sampaikan, terutama pada tabel besaran pokok ini. Jadi supaya anak-anak sekalian dapat memahami dan menghafalkannya. Yaitu Ibu mulai dari Ibu dulu, nanti baru kalian ikuti ya. 2, 3. Besaran pokok tidak dapat disusun dari besaran lainnya. Besaran pokok jumlahnya 7. Apa sajakah? Mari sebutkan. Panjang meter, massa kilogram, waktu sekon, suhu Kelvin, jumlah zat satuannya mol, listrik ampere, cahaya candela. Nah, seperti itu lagunya dapat dihafalkan ya anak-anak, supaya anak-anak sekalian tidak lupa dengan materi yang telah Ibu ajarkan. Nah, selanjutnya adalah contoh dari besaran pokok. Salah satunya akan Ibu bahas yaitu mengenai panjang. Nah, alat ukur untuk mengukur satuan panjang itu ada berbagai macam, salah satunya itu ada mistar atau yang sering kita sebut sebagai rol atau penggaris ya. Nah, mistar itu punya ketelitian 0,1 cm dan 1 mm. Nah, mistar itu dapat terlihat pada gambar yang sudah tertera. Nah, di sini pada pengukuran panjang kita akan mengukur sebuah kayu. Pengukurannya itu dari awal yaitu dari 0 cm. Nah, di situ pada skala mistar itu kan ada skala utamanya dan ada skala noniusnya, di mana skala utamanya itu adalah skala yang bernomor ini, ada yang 0, ada yang 1, ada yang 2, ada yang 3, ada yang 4, ada yang 5. Itu adalah skala utama. Sedangkan skala lainnya, yaitu skala noniusnya, itu yang ada kecil-kecil di bawah ini. Nah, tadi kan ketelitian mistar itu adalah 0,1 cm. Berarti
garis-garis kecil yang ada di bawah sini adalah bernilai 0,1 cm. Pada kayu ini, kita dapat ketahui bahwa nilai utama itu kan yang ini, yang ada angka 3-nya ini. Sebenarnya yang angka ini juga merupakan skala utama, tetapi karena tidak ada nomornya dan itu akan nanti susah, maka kita tidak sebut dia sebagai skala utama. Nah, skala utama itu kan yang bernomor. Berarti yang bernomor yang mendekati batas kayu ini adalah angka 3. Berarti kita letakkan di sini skala utama adalah 3 cm. Sedangkan skala noniusnya itu adalah yang garis-garis kecil ini. Di sini dapat kita ketahui bahwa garis-garis kecilnya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 skala noniusnya. Nah, satu skala nonius itu kan bernilai 0,1 cm. Berarti kalau misalnya ada 7 skala nonius, itu adalah 0,7 cm. Berarti skala utama ditambah skala noniusnya adalah 3 cm ditambah 0,7 cm, sama dengan 3,7 cm. Berarti dapat kita kesimpulkan bahwa kayu yang diukur menggunakan mistar ini bernilai atau memiliki panjang 3,7 cm. Nah, selanjutnya yaitu ada pengukuran yang menggunakan jangka sorong. Nah, jangka sorong mungkin anak-anak sekalian dapat melihat bentuk jangka sorong itu seperti ini. Nah, jangka sorong ini memiliki beberapa bagian, yaitu ada rahang tetap atas, rahang sorong atas, tombol kunci, skala utama, tangkai ukur kedalaman, skala nonius, rahang sorong bawah, benda yang diukur, dan juga rahang tetap bawah. Nah, jangka sorong ini juga memiliki ketelitian 0,01 cm atau 0,1 mm. Nah, selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tentang besaran turunan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan besaran turunan itu? Besaran turunan adalah jenis-jenis ukuran yang dapat dinyatakan sebagai turunan dari besaran pokok. Nah, dalam fisika, besaran turunan seringkali digunakan untuk menggambarkan atau mengukur fenomena yang lebih kompleks atau spesifik. Nah, di sini kita juga dapat melihat beberapa besaran turunan, yaitu ada 9. Besaran turunan yang pertama itu ada luas dengan rumus panjang dikali lebar dengan satuannya adalah meter kuadrat. Yang kedua itu adalah besaran volume dengan rumus panjang kali lebar kali tinggi dengan satuan adalah meter kubik. Terus yang ketiga itu adalah massa jenis dengan rumus massa dibagi volume dengan satuan kilogram per meter kubik. Terus ada kecepatan, yaitu rumusnya perpindahan dibagi selang waktu dengan satuan meter per sekon. Terus ada percepatan juga, yaitu rumusnya perubahan kecepatan dibagi dengan selang waktu. Satuannya adalah meter per sekon kuadrat. Terus yang selanjutnya itu ada gaya dengan rumus massa dikali percepatan dengan satuan kilogram meter per satuan kuadrat atau bisa diubah menjadi Newton. Terus ada usaha dengan rumus gaya dikali perpindahan dengan satuan kilogram per meter kuadrat per sekon kuadrat dengan bisa kita ubah menjadi satuannya adalah Joule. Terus ada tekanan dengan rumus gaya dibagi luas dengan satuannya adalah kilogram per meter sekon kuadrat dan bisa diubah menjadi PA atau Pascal. Dan yang terakhir itu ada daya, rumusnya adalah usaha per waktu, rumusnya adalah usaha dibagi waktu dengan satuan kilogram meter kuadrat per sekon kubik dan bisa diubah menjadi W. Nah, sama halnya dengan besaran pokok. Di sini Ibu juga akan mengubah
bukan mengubah ya, tapi menggunakan cara belajar yaitu dengan cara bernyanyi supaya kita juga dapat cepat untuk mengingat materi yang telah Ibu sampaikan. Nah, di sini Ibu akan bernyanyi dan akan kalian ikuti. Besaran turunan adalah yang diturunkan besaran pokok. Banyak macamnya, ada rumusnya. Apa sajakah? Mari sebutkan. Luas, volume, tekanan, gaya usaha, kecepatan, percepatan, momentum daya, massa, jenis, dan frekuensi. Nah, diharapkan untuk anak-anak sekalian menghafalkan lagu-lagu ini supaya kalian juga dapat mengingat materi-materi yang telah Ibu sampaikan. Selanjutnya adalah contoh besaran turunan pada luas. Nah, contoh besaran pada luas itu kita bisa mengibaratkannya dengan ruang kelas yang ada di belakang Ibu. Nah, ruang kelas kita itu kan persegi ya, yaitu dapat kita ukur luasnya, yaitu mengukur luas rumusnya adalah panjang dikali lebar, di mana dapat kita ketahui bahwa menurut satuan internasional, yaitu pada besaran pokok, bahwa satuan panjang itu adalah meter, satuan lebar adalah meter, sehingga dapat kita simpulkan bahwa satuan luas itu adalah meter kuadrat. Dan terbukti bahwa besaran turunan itu merupakan turunan dari besaran pokok. Contoh selanjutnya adalah besaran turunan pada volume. Catatan penting, jika volume suatu benda lebih besar, maka benda tersebut dapat menampung materi lebih banyak dibandingkan benda yang volumenya lebih kecil. Nah, di sini Ibu ada contoh, ada ketiga ember dengan volume 18 liter, 22 liter, dan 26 liter. Di sini terbukti ya bahwa jika kita mengisi air ke ketiga ember tersebut, maka dari ketiga ember tersebut yang dapat menampung air lebih banyak adalah ember yang besar, yaitu ember yang dengan volume 26 liter. Sedangkan ember yang bervolume 18 liter itu menampung air lebih sedikit. Sehingga terbukti bahwa jika suatu volume benda lebih besar daripada volume lainnya, maka benda yang bervolume lebih besar itu dapat menampung materi lebih banyak. Selanjutnya adalah mengukur volume pada zat cair. Nah, di sini ada gambar bahwa ada ketiga gelas beker yang berisi sebuah cairan berwarna merah dan berwarna putih atau bening. Nah, catatan pentingnya, jika zat cair dituangkan dalam gelas ukur seperti terlihat pada gambar di samping, maka ruang gelas ukur yang terisi zat cair sama dengan volume zat cair. Nah, di sini terbukti ya, kan kita dapat mengetahui air atau cairan yang ada di dalam gelas beker itu, misalnya kita isi di suatu cangkir ataupun suatu gelas beker yang milinya itu lebih besar, volumenya lebih besar daripada volume sebelumnya. Dan pada gelas beker yang pertama, itu cairannya berisi 60 mili, sedangkan jika kita tuangkan ke dalam gelas beker yang ukurannya lebih besar, yaitu 1000 mili, maka zat cairan tersebut atau larutan tersebut tetap memiliki volume 60 mili, gitu. Jadi dapat kita simpulkan bahwa larutan tersebut memiliki volume yang sama jika dituangkan di tempat manapun. Nah, selanjutnya adalah mengukur volume benda yang bentuknya tidak teratur. Nah, volume benda yang bentuknya tidak teratur itu seperti batu, gunting,
dan penghapus ataupun ada lain-lainnya lagi ya. Tapi di sini ibu menggunakan batu sebagai benda yang bentuknya tidak teratur, di mana dalam gambar yaitu kita dapat mengukur zat cair atau larutan yang akan dimasukkan batu nantinya. Nah, pada gelas ukur pertama, yaitu gelas ukur yang ini, itu mempunyai V1. Kita sebut aja itu sebagai V1, ini adalah V1, dan ini adalah V2. Nah, di sini sebelum kita masukkan batu, larutan atau cairan yang berada pada gelas ukur itu adalah besarannya adalah 30 mili. Sedangkan setelah kita masukkan batu, itu akan menjadi 40 mili. Nah, di sini kita dapat mengukur zat padatnya, zat padat yang terdapat pada batu tersebut, sehingga kita dapat mengukur batu tersebut. Nah, di sini rumusnya adalah V2 dikurang V1, di mana V2-nya tadi kan larutan yang ini yang berada ada batunya, itu 40 mili. 40 mili, sedangkan V1-nya adalah 30 mili. Berarti 40 dikurang 30 sama dengan 10 mili. Nah, dapat kita simpulkan bahwa zat padatnya adalah bernilai 10 mili. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Mungkin ada anak-anak sekalian yang masih bingung dengan pembelajaran yang telah Ibu sampaikan, ataupun ada yang belum mengerti, ataupun ada yang tidak jelas, maka bisa ditanyakan kepada Ibu. Nah, Ibu akan menjawabnya dengan sederhana mungkin, sehingga kalian juga dapat memahaminya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu ucapkan terima kasih buat anak-anak murid sekalian yang telah mendengarkan Ibu dan juga memahami materi yang Ibu sampaikan. Terima kasih buat anak-anak murid sekalian. Ibu pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.